Baik. Yang pertama kita akan membahas di mana tempatnya huruf mim tersebut dan ada beberapa makhraj yang dimiliki oleh huruf mim tersebut. Ya, kalau di buku fasal tulisan kita di situ dikatakan bahwa huruf mim itu tempatnya ada di kedua bibir dengan tambahan gunnah, getaran dengung dalam hidung. Yang dimaksud kedua bibir itu yang bagaimana mengucapkan huruf mim? Apakah dia bersentuhankah? Apakah dia terbukakah? Ataukah dia menekankah? Nah, di sini kan kita tidak dicantumkan. Kalau jenengan membaca hal demikian, kedua bibir dengan tambahan gurah, yang dimaksud kedua bibir yang bagaimana? Yang menyentuh ya, atas bawah. Iya, jadi kedua bibir dalam keadaan bersentuhan saja. Ya, kedua bibir dalam keadaan bersentuhan tanpa menekan. Tanpa menekan. Karena ada dua bibir yang bersentuhan tapi ditekan. Siapa dia? Ba. Ya, huruf ba. Dengan tambahan gunnah, getaran dengung dalam hidung atau ke hidung. Artinya huruf mim ini memiliki dua makhraj. Ya, dua makhraj, dua tempat keluar. Satu berada di bibir, yang kedua ada di hidung. Ini sama persis ketika kita membahas huruf nun. Yang pertama ada di, kalau nun ada di lidah dan hidung, sedangkan huruf mim dia berada di kedua bibir dan di hidung. Ya. Makhraj yang di dua bibir dinamakan makhraj mukammal. Makhraj dua bibir pada huruf mim dinamakan makhraj mukammal. Makhraj yang disempurnakan. Mukammal itu artinya yang disempurnakan. Kemudian makhraj yang kedua yakni mukammil. Mukammil itu yang menyempurnakan. Di mana letaknya? Yakni di rongga hidung. Jadi huruf mim itu akan sempurna pelafatannya ketika diucapkan manakala menyertakan rongga hidung. Buktinya huruf mim itu sempurna ketika mengucapkan huruf mim kemudian ditutup hidungnya, maka akan terhenti. Ya. Bisa langsung diperhatikan ya, ucapkan sukunya huruf mim, tutup hidungnya, maka dia akan terhenti. Betul? Ya. Itulah menunjukkan bahwa huruf mim menyertakan dua makhraj. Makhraj yang pertama di bibir, yang kedua di rongga hidung. Makhraj yang pertama itu namanya apa? Mukammal, yang disempurnakan. Makhraj yang kedua yakni namanya mukammil. Ya. Kapan makhraj mukammil itu bekerja? Makhraj mukammil berfungsi hanya dalam dua keadaan saja. Makhraj mukammil berfungsi dalam dua keadaan. Kapan dia? Saat mim tersebut dalam keadaan sukun, dan saat huruf mim tersebut dalam keadaan bertasydid. Ketika huruf mim sudah berharakat, maka tidak boleh lagi menyertakan rongga hidung. Contohnya nih, pada kata ma yang panjang, ma tidak boleh menjadi ma. Ini salah nih. Ma salah. Harusnya ma bersih, ma bersih, ma bersih. Kenapa? Karena yang boleh masuk ke rongga hidung hanya saat mim itu sukun dan bertasydid saja. Nah, ketika huruf mim itu sudah berharokat, maka tidak boleh lagi menggunakan rongga hidung. Nah, dan ini banyak yang terjadi nih. Banyak yang terjadi. Contoh nih di latihan ayat Al-Quran yang pertama.
Ada Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya terletak di paling ujung, paling belakang. Tapi sebelum sampai mim, semua huruf sudah masuk ke rongga hidung biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai mim ya. Setelah ha, ya. Ya kan? Setelah ha, ya. Belum sampai mim, sudah masuk ke rongga hidung. Salah. Padahal yang boleh masuk ke rongga hidung hanya mim saja. Hanya mim. Itu pun ketika sukun dan bertasydid. Sebelum sampai mim kan baru huruf ha dan ya. Sebelum sampai mim ya, hi-nya. Hi. Salah. Harusnya bersih. Hi. Kalau belum sampai mim sudah masuk ke rongga hidung, itu pengucapan yang salah. Nah, salah. Ya, sekali saya ulangi, yang boleh masuk ke rongga hidung itu hanya 2 huruf saja, mim dan nun. Itu pun ketika dia sukun dan bertasydid saja. Selain 2 huruf tersebut, tidak boleh huruf yang lain itu diucapkan masuk ke rongga hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah masuk ke rongga hidung, fungsi rongga hidung ini berfungsi. Rongga hidung ini baru berfungsi. Tapi sebelum sampai ke huruf mim, jangan sampai masuk ke sana. Coba praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih. Coba praktekkan. Sampai rahim, tutup hidungnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rohanamun telat. Rahim. Ada benar tak? Insyaallah. Tapi ya, itu baru dari segi tempatnya. Dari pembahasan tempat dulu. Sudah bisa difahami atau ada yang perlu ditanyakan dulu? Tapi ya, sekarang kita masuk kepada sifatnya. Sifat yang dimiliki oleh huruf mim yakni ada 5 sifat. Huruf mim ketika diucapkan tidak boleh mengalir nafasnya. Aliran suaranya pun dia setengah atau pertengahan dari syiddah dan rokhwah. Dan ini sering terjadi di sifat tawasud ini. Kemudian yang ketiga istifal, 4 infitah, 5 idlaq. Idlaq itu artinya mudah dalam pengucapan. Gitu ya, itu berkaitan dengan sifatnya. Adapun karakternya dia dibaca tipis, tidak boleh menebal. Maliki yaumiddin, enggak boleh ma. Tidak boleh maliki yaumiddin, tebal semua jadinya. Ya. Setelah kita membahas makhraj, tempat keluarnya, dalilnya sudah tertera dalam buku tersebut, kemudian sifatnya, sekarang kita bahas apa saja kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf mim tersebut. Kita pernah membaca Quran, ya kan? Bahkan insya Allah setiap hari kita baca Quran. Bisa jadi kita juga pernah mendengarkan bacaan Al-Quran dari saudara-saudara kita yang lain. Apakah sih kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf mim? Ada yang tahu? Apa saja kesalahan umum? Kesalahan umum itu berarti sering terjadi. Kira-kira huruf mim itu mempunyai sifat tambahan selain 5 itu enggak? Tidak ada kan? Tidak ada. Sifat mim hanya 5 saja. Tapi terkadang menambah sifat lebih daripada huruf yang 5 sifat yang 5 tersebut. Kadang ada sifat tambahan yang harusnya tidak ada di huruf mim tersebut. Sifat apa itu? Qalqalah. Insyaallah. Bagaimana prakteknya? Alhamdulillah. Ya, sering terjadi.
Ini kan alhamdulillah, nggak terasa kan? Coba ya, terasa nggak ada kol-kolah di sana? Alhamdulillah. Nah, di sana. Itu kesalahan umum yang sering terjadi, membaca huruf mim yang sukun dibaca memantul. Contohnya alhamdu, alhamdu. Padahal seharusnya itu tidak dipantulkan, melainkan ditawasudkan, dialirkan suaranya. Suaranya. Contoh juga huruf mim yang memantul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hum fi tadlil. Kemudian kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua, ini juga sering banget terjadi. Berkaitan dengan sifat. Berkaitan dengan sifat. Atau mungkin dibaca tebal ya. Nah, itu karakter Pak De. Kalau sifat itu dia mengalir suara kah atau tidak mengalir suara kah? Mengalir nafas kah atau tidak mengalir nafas kah? Ini sering terjadi. Contoh nih, kalau saya baca seperti ini, kira-kira menurut panjenengan betul apa salah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ambiarnya. Bukan, tidak ada hamzah di sini. Alhamdulillah. Yang tidak sempurna di sifat apanya? Tawasudnya. Tawasud itu artinya apa? Mengalir suara. Jadi dialirkan aliran suaranya. Kalau misalnya syiddah itu seperti ini, rokhawah itu seperti ini, maka ini tengah-tengah. Ya, itu tengah-tengahnya. Ibarat titiknya 1, rokhawahnya 2, berarti ini 1,5. Ya, aliran suaranya di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawahnya. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran itu terkhusus huruf mim. Alhamdulillah ghairil maghdubi alaihim walad, enggak boleh. Alaihim tidak boleh. Lo kan hukumnya izhar. Yang dimaksud izhar apa? Jelaskan atau tampakkan sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Kita disuruh menampakkan sifat tawasudnya, bukan menghentakkan saat membacanya. Dan terkadang banyak orang salah persepsi, izhar itu ya ditekan alhamdulillah. Padahal jika kita membaca demikian, ada sifat yang tidak sempurna, ada hak yang tidak diberikan untuk huruf tersebut. Itu kesalahannya ya. Ya, cukup 2 saja ya. Minimal kesalahannya ketika mengucapkan huruf mim itu ada 2, 1 memantul. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat tawasud. Iya, menghilangkan sifat tawasudnya pada huruf tersebut dan merubah menjadi syiddah. Ya, maka di sini kita diajarkan dimulai mengucapkannya dari bagaimana ketika dia sukunnya terlebih dahulu. Ketika kita kenal sukun, insya Allah dalam berharokat atau dalam bentuk kalimat tidak terjadi lahan atau kesalahan atau penyimpangan. Tapi berkaitan dengan makhraj, sifat, karakter huruf mim dan kesalahan ketika mengucapkan huruf mim, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau cukup? Cukup? Jika cukup, tanya Ustaz yang ya? tadi terkait dengan mengucapkan yang mim dengung tadi loh. Ya. Him kan. Hi-nya itu him, berarti sukun mimnya itu yang dimasukkan hidung. Ya, hanya sukun mimnya saja yang masuk rongga hidung. Him. Nah, dari mulai hi tidak boleh. Hi, ini berarti sudah masuk rongga hidung. Padahal belum sampai mim kan? Ya. Harusnya bersih. Hi. Nah,
Begitu masuk mim macet dia. Karena apa? Ciri huruf mim yang betul itu ketika sudah kena makhraj ditutup hidungnya maka akan berhenti, mati. Hi. Nah, berhenti. Him. Berarti ketika nya itu tutupan Iya, betul. menutup bibir. Kedua bibirnya. Ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim yang melewati huruf mim dia yang kena masuk hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih nggak? Coba jangan praktekkan. Tutup hidungnya harus bersih. Silahkan. Tutup semuanya. Ya. Selain mim ada yang masuk rongga hidung nggak? Tidak. Alhamdulillah. Jika tidak ada bagus. Tapi jika masih ada, perlu adanya latihan pada rahang. Ya, menyempurnakan harakat atau itmamul harakat. Contoh nih, kenapa him bisa masuk hidung? Mungkin pelit kita menurunkan rahang. Him, turunkan rahang. Hilang. Hilang. Ar-Rahmanir-Rahim. Hilang. Ya. Berarti yang panjang hi-nya ya. Hi-nya. Hi-nya. Hi-nya yang panjang. Bisa boleh Ya. 6 ketuk. Betul, dia mad tabi'i, hi-nya mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup dibaca waqaf berubah menjadi mad arid lis-sukun. Ada lagi? Mumpung belum masuk ke latihan fasahnya. Baik, jika cukup kita masuk ke latihan fasahanya.